Hati-hati, makan kue tiaw dan 2 orang Taiwan meninggal dunia pada bulan Maret 2024. Apa? Berita mengatakan ini terkandung dalam tempe. Kamu tahu nggak? Aku juga tahu nggak? Apa kamu dan aku kemakan asam ini? Kepala Wang mengatakan kejadian ini akibat dari asam bongkrek. Asam bongkrek? Apa kaitannya dengan kue tiaw dan tempe? Lindungi dirimu dan tonton video ini sampai habis. Mari kita mulai. Saya Febri, ini berita kita. Berita di Taiwan harus tahu. Pada Jumat, Maret tanggal 22, harian cerah dengan suhu 27 derajat Celcius, warga Taiwan bernama Lu pergi ke Mall A13 di Xin-i District, kota Taipei, pergi makan di salah satu restoran bernama Polam Kopi Tiam. Dia memesan kue tiaw dan minuman pandan. Kelihatannya ini hari yang indah dan tragedi dimulai dari sini. Besoknya, tanggal 23 Maret, Lu pergi ke RS New Taipei City berada di Sanchong dibawa dengan ambulan dan keadaannya belum membaik. Keadaannya semakin memburuk sekitar jam 5 pagi, tanggal 24 Maret, ia dibawa ke rumah sakit Mackay Memorial Hospital di Taiwan. Semakin serius dan kondisinya menurun. Pada hari yang sama, pukul 3.49 sore, dia mengalami septic shock atau shock septik. Kondisi darurat yang ditandai dengan terganggunya aliran darah akibat infeksi dan dia dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 Maret. Cerita belum sampai di sini. Dan pada 27 Maret, seorang laki-laki Taiwan juga meninggal dan masih ada 4 orang lainnya dirawat di ICU. Hidup sedang dalam bahaya sampai kemarin malam, namun pemerintah Taiwan dan rumah sakit tidak tahu apa yang terjadi. Toksin, bakteri, penyakit, virus. 28 Maret, Kepala Wang mengadakan konferensi pers, akhirnya jawaban itu muncul. Asam bongkrek. Salah satu dokter di Taiwan mengatakan kasus ini sangat jarang terjadi di dunia. Kasus keracunan makanan jarang terjadi di Taiwan. Dokter di Taiwan menemukan asam bongkrek banyak ditemukan dalam tubuh manusia setelah meninggal. Namun di negara lain, asam bongkrek ditemukan di dalam makanan. Salah satu berita di koran Taiwan membuat saya syok. Mereka berbicara tentang tempe. Mas, Mbak harus tahu berita ini. Jadi saya buat video peringatan darurat ini. Asam bongkrek dalam Inggris, bongkeric acid, dan Mandarinnya adalah Mi Xiao Chun Xuan. Mi dalam bahasa Mandarin artinya nasi. Namun, AFA, Kepala Bagian Pangan Taiwan menjelaskan bahwa mi yang artinya nasi, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan asam bongkrek. Nah, asam bongkrek sendiri adalah toksin atau zat beracun yang diproduksi dalam sel atau organisme hidup. Asam bongkrek diproduksi dalam fermentasi kelapa dan jagung yang terkontaminasi oleh bakteri B. gladioli atau nama lainnya adalah B. cacovenanas. Bakteri B. cacovenanas tumbuh antara suhu 30-30 derajat Celcius dengan pH lebih dari 5,5 NaCl kurang dari 6%. Kalau suhu menjadi dingin antara 22-33 derajat Celcius dengan pH 6,5-8,0 NaCl kurang dari 1,5-2%, bakteri B. cacovenanas mulai memproduksi asam bongkrek. Oh, ya ampun. Asam bongkrek sangat beracun. Di dalam sel tubuh kita terdapat mitokondria, aka pembangkit listrik sel, membuat ATP atau memproduksi tenaga. ATP menyediakan energi lainnya. Ketika asam bongkrek menyerang ATP, tubuh kita akan kehilangan tenaga. Otak, otot-otot akan berhenti bekerja. Ini sangat berbahaya. Harus gimana? Sekarang belum ditemukan obatnya. Asam bongkrek tahan panas.
Bahkan kadar racunnya tidak bisa dihilangkan pada suhu masakan 120 derajat Celcius. 1-1,5 mg saja bisa berakibat fatal. Kinerja asam bongkrek ini sangat cepat dalam tubuh, hanya dalam beberapa menit setelah mengkonsumsi dapat menyebabkan kematian. Beberapa gejala atau efek ini yang muncul dari asam bongkrek yaitu kurang tenaga, terdapat darah atau kecoklatan dalam urin kita, pusing, keringatan, sakit perut, dan juga muntah-muntah. Jika ada gejala muncul seperti di atas, segeralah ke dokter dan bawa makanannya. Di Indonesia sendiri, asam bongkrek digunakan dalam proses pembuatan tempe bongkrek. Bahan dasarnya adalah ampas kelapa yang sudah difermentasi. Tempe bongkrek pada umumnya berasal dari Pulau Jawa. Makanan yang disukai oleh masyarakat di sana ternyata berbahaya. Keracunan terbesar terjadi dari 1951 hingga 1975. Sebanyak 7.216 orang meninggal karena keracunan tempe bongkrek. Meski rasanya yang nikmat dan mengenyangkan, namun jika tidak diproduksi secara benar dan bersih, tempe bongkrek dapat merenggut nyawa. Pemerintah Indonesia sendiri sudah melarang pembuatan tempe bongkrek untuk dijual atau dimakan sendiri. Sebaiknya kita menghindari makanan berbahaya ini. Ada 6 tips untuk membantu Mbak Mas menghindari asam bongkrek di makanan kalian. Ingat 6 tips ini. 1. Jika ada gejala muncul seperti di atas, segeralah ke dokter dan bawa makanannya. Kedua, makan makanan yang sehat. Ketiga, simpan makanan Anda di kulkas. Keempat, ubah nilai pH asam dengan menambahkan lemon atau cuka. Dan yang kelima, buanglah makanan yang sudah bau. Jangan khawatir dengan buang makanan, buang uang. Hidupmu lebih penting. Dan yang keenam, jagalah kebersihan dapur Anda. Beberapa artikel di Taiwan menyebutkan bahwa tempe dan tempe bongkrek adalah sama. Yang ada masalah dan beracun adalah tempe bongkrek, nggak bisa dimakan. Tempe bisa dimakan dan sehat. Bisa nonton video short kita dan bagikan ke orang Taiwan. Atau kasih tahu ke mereka kalau tempe, bongkrek, dan tempe itu beda. Video ini cukup panjang karena ini sangat penting untuk disampaikan. Makasih Mbak, Mas sudah menontonnya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman. Lindungi dirimu dan teman-teman semua. Tuhan memberkati. Saya Febri, ini Beri Kita, berita di Taiwan. Harus tahu.